satu, Film dibuka dengan sosok seorang perempuan cantik bernama Adela, yang tengah merias wajahnya untuk semakin mempesona. Suaminya, Tony, datang, tetapi ia segera menyadari bahwa Adela bukanlah istrinya yang sebenarnya. Adela yang asli telah tiada, dan kini tubuhnya dihuni oleh sosok misterius. Dalam usaha untuk melindungi diri dari pengaruh sosok tersebut, Adela berjuang untuk bebas. Tony, bersama Pak Ustadz, bertekad untuk menghadapi sosok yang merasuki tubuh Adela. Misteri semakin dalam ketika sosok tersebut mulai mempengaruhi warga sekitar yang menyebabkan Tony dan Pak Ustadz berada dalam situasi yang berbahaya. Kejadian tersebut ternyata hanyalah sebuah mimpi dari seorang wanita bernama Wendy. Mimpi itu terasa sangat nyata, bahkan meninggalkan beberapa bekas ana di tubuhnya. Kemudian, Wendy dijemput oleh pacarnya, Angga, untuk mempersiapkan pernikahan mereka, yang akan segera berlangsung. Angga mengajak Wendy untuk sesi foto pre-wedding. Setelah tiba di studio teman mereka, Robbie, Wendy merasakan kesal, karena Angga terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Wah, ini oke banget nih. Sangat ramah buat dipasang di resepsi pernikahan lo kalau 2-3 minggu. Bisa gak sih kamu prioritasin pernikahan kita sekali aja? Ketegangan di antara mereka membuat lampu studio pecah, menambah rasa tidak nyaman yang sudah ada. Di luar studio, Nanda dan Agnes, dua teman Wendy, sedang menunggu. Agnes terlihat merasa tidak nyaman tentang penampilannya. Sementara Nanda tidak memahami mengapa Agnes yang secantik itu masih merasa kurang percaya diri. Agnes adalah sosok perfeksionis yang sangat mengedepankan kecantikan. Sementara itu, Nanda lebih tertarik membahas kasus misterius yang terjadi di masa kuliah mereka, menghilangnya seorang pria dan teman-temannya di hutan, termasuk Raka, teman Agnes. Meskipun Agnes tidak terlalu dekat dengan Raka, ingatan tentang kasus tersebut tetap membekas. Setelah bergabung dengan Wendy, Angga, dan Robbie, Agnes tak bisa menahan diri untuk mengagumi wajah Wendy yang tetap cantik meski dalam ekspresi serius. Namun, kebahagiaan mereka terganggu saat Angga harus pergi kembali ke kantor. Nanda memberitahukan Wendy tentang kasus Raka dan 5 orang lainnya yang hilang selama 10 tahun. Setelah pertemuan itu, Wendy pergi ke butik untuk mengembalikan gaun pengantin bekas foto pre-wedding. Saat izin menggunakan toilet, Wendy melihat bayangan sosok misterius. Mbak, kamar mandinya di situ. Setelah Wendy pulang, karyawan butik mengeluh tentang rambut Wendy yang rontok dan menempel pada gaun pengantin. Dan anehnya, karyawan itu berkomentar bahwa rambutnya beruban. Malam harinya, Wendy pulang bersama Angga setelah kembali dari kantornya. Wendy terus menceritakan tentang sosok lampir yang kini tidak hanya menghantuinya dalam mimpi, tetapi juga seolah mengikuti langkahnya di dunia nyata. Angga merasa Wendy mungkin kelelahan dan mulai berpikir bahwa saran teman-teman mereka untuk berlibur ke sebuah villa mungkin bisa menjadi solusi. Villa itu milik teman Agnes, jarang ditempati karena pemiliknya sering bepergian ke luar negeri. Villa tersebut terlihat besar, mewah, dan bernuansa vintage, dengan aura misterius yang menyelimuti setiap sudutnya. Angga yakin villa itu akan menjadi latar yang sempurna untuk foto pre-wedding mereka. Setelah berkumpul di studio foto siang tadi, Agnes sempat mampir ke panti jompo untuk menemui temannya, Rizky, yang sudah lama mengasingkan diri. Rizky adalah teman lama Wendy, Angga, Robbie, dan Nanda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Meskipun Agnes telah memaafkan Rizky, ia tetap merasa Rizky membawa beban masa lalu yang sulit diabaikan.
Agnes percaya Rizky telah berubah dan ingin memberinya kesempatan kedua. Ia pun mengajak Rizky untuk ikut berlibur ke villa mewah tersebut. Keesokan harinya, setelah Agnes pulang, ia mengirimkan foto villa kepada Rizky. Rizky tercengang melihat kemewahan villa itu dan terbersit niat buruk dalam benaknya. Setelah diantar pulang oleh Angga, Wendy langsung mandi dan berendam di bathtub. Akan tetapi, gangguan sosok lampir terus menghantuinya, membuat Wendy akhirnya setuju untuk ikut berlibur bersama teman-temannya demi menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, mereka berangkat ke villa mewah itu, termasuk Rizky yang berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Sesampainya di villa, keindahan dan kemegahan tempat itu membuat mereka terpukau. Sebelum memasuki villa, Robbie memperingatkan Rizky untuk tidak bertingkah sembarangan. Jika terjadi masalah, Robbie tidak akan segan untuk bertindak tegas. Mereka akhirnya memasuki villa yang megah, dipenuhi barang-barang antik yang tampak menyimpan cerita masa lalu. Setelah itu, masing-masing memilih tempat tidur mereka tanpa menyadari bahwa petaka sedang menunggu untuk menghampiri mereka. Sementara itu, Wendy melihat foto Adela, perempuan yang tubuhnya dirasuki lampir di awal film. Ternyata, Adela adalah pemilik villa ini. Wendy bersiap untuk sesi foto pre-wedding. Dia mengganti pakaian dan merias wajahnya dengan bantuan Nanda. Dengan gaun pengantin yang indah, Wendy menuruni anak tangga, sementara Agnes memuji kecantikannya dengan ekspresi yang menyiratkan rasa iri. Sesi foto pun dimulai, namun Agnes tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke toilet. Di sisi lain, Angga membawa pistol milik ayahnya sebagai properti untuk sesi foto. Dia merasa akan cocok dengan latar villa yang megah. Tak lama kemudian, Rizky juga meminta izin untuk pergi ke toilet. Tetapi sebenarnya, ia berniat pulang dan mencuri barang-barang berharga untuk dijual. Namun, saat Rizky terjatuh karena menginjak tali sepatunya, ia tanpa sengaja menemukan sebuah pintu rahasia di dinding. Ia berusaha masuk ke dalam ruangan itu dan berharap menemukan harta karun. Di luar, cuaca berubah mendung dan hujan deras mulai turun, memaksa sesi foto dihentikan. Saat mereka bertemu kembali dengan Rizky, terlihat ketakutan di wajahnya. Rizky segera mengajak semua untuk pulang karena merasa ada hantu di villa ini. Di sisi lain, Nanda mengikuti Agnes ke kamar mandi dan terkejut saat menemukan Agnes sudah tewas menggantung. Keadaan menjadi kacau. Robbie menangis histeris melihat pacarnya mati. Ia menyalahkan Rizky atas kematian Agnes, mengira Rizky membunuhnya setelah tertangkap mencuri. Rizky bersumpah bukan ia pelakunya, namun Robbie terlanjur marah dan menyerangnya. Angga berusaha menahan Robbie, tetapi ketegangan semakin meningkat saat Robbie tanpa sengaja menyenggol pistol Angga. Rizky kemudian mengambil pistol tersebut dan menodongkan ke arah Robbie. Namun, pistol itu diambil kembali oleh Angga, yang kemudian menembakkan peluru ke atap villa untuk meredakan suasana. Angga merasakan ada yang tidak beres dan mengajak semua untuk pergi agar bisa mengevakuasi jenazah Agnes. Saat mereka bergegas keluar dan masuk ke mobil, mereka menyadari bahwa villa itu ternyata sudah terbengkalai. Keanehan pun terjadi. Sekeras apapun mereka mencoba keluar, mereka selalu kembali lagi. Mereka berputar-putar tanpa henti, seolah dipermainkan oleh villa yang misterius. Hingga malam tiba, mereka terpaksa kembali, karena hutan terasa lebih berbahaya. Rizky teringat pada ruangan rahasia yang ia temukan, dan mengajak semua untuk pergi ke sana. Di dalam ruangan, mereka menemukan sebuah gulungan kertas yang tertulis tidak ada jalan untuk kembali, hanya tersisa satu, sisanya menjadi santapannya.
Wendy curiga ini semua adalah ulah lampir, sosok iblis yang menyerupai manusia. Ia menyadari tempat ini sangat mirip dengan tempat dalam mimpinya di mana ia pernah bertemu lampir. Angga menolak percaya pada Wendy dan dalam kemarahan membakar gulungan tersebut. Sementara itu, Nanda yang beristirahat di dalam kamar mulai merasakan kehadiran yang misterius. Ia menemukan sebuah kertas aneh di sana, tetapi tiba-tiba pintu kamar tertutup. Nanda mendengar suara Agnes memanggil namanya, namun sosok lampir menariknya dengan lembut. Suara Nanda yang tinggi memecah keheningan, membuat teman-temannya berpencar mencarinya. Wendy membuka pintu sebuah ruangan, dan terkejut melihat keadaan Nanda menghadapi sosok yang mirip dengan Adela. Kenangan akan ramalan di kertas gulungan itu muncul dalam ingatannya. Jika ada yang terancam, semua yang tertulis bisa menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, Angga, Robi, dan Rizky datang menyusul. Mereka menemukan Nanda terjatuh dalam keadaan yang mengkhawatirkan, membuat mereka terkejut. Tiba-tiba, Nanda bangkit kembali, kini terpengaruh oleh kekuatan misterius. Nanda mengatakan bahwa lampir akan menghampiri mereka satu persatu, dan itu membuat mereka merasa tertekan. Lalu, Nanda kembali terjatuh. Merasa terdesak, mereka berusaha keluar dari villa, tetapi pintu terkunci rapat. Dalam kepanikan, mereka berkumpul di ruangan tengah, sambil berusaha menenangkan diri. Robi merenungkan ramalan di gulungan kertas, berpikir bahwa hanya akan ada satu orang yang tersisa. Dalam hati, Robi bertekad untuk selamat dengan cara apapun. Tapi, Angga tidak akan membiarkan Robi melakukan tindakan yang tidak aman, lalu mengangkat barang untuk memperingatkan agar tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Mereka pun terpaksa tidur di villa, menunggu hari esok. Saat tengah malam, Rizky terbangun dan melihat sosok Agnes memanggilnya, mengajaknya untuk melakukan hal yang dulu ingin mereka lakukan bersama. Tanpa sadar, Rizky bertemu sosok yang menyamar dan segera terjebak dalam situasi yang sulit. Rizky berusaha melarikan diri, tetapi di luar ruangan, ia berhadapan dengan Robi. Tanpa disangka, Rizky pun tewas. Robi lalu berteriak dan membuat Wendy dan Angga segera menghampirinya. Robi mengaku tidak melakukannya, namun Angga tidak percaya. Angga berpendapat bahwa saling menyerang bukanlah solusi, itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Angga menyarankan mereka untuk mencari cara lain untuk menghadapi sosok misterius ini, dengan mengumpulkan barang-barang yang bisa membantu mereka. Mereka berencana untuk membuat kobaran api. Namun, dalam kesempitan, Robi mengambil barang Angga, dan hanya berpikir untuk selamat. Angga berusaha menghentikan Robi, dan situasi menjadi tegang. Angga meminta Wendy untuk berlari, dan mengamankan diri. Wendy cepat-cepat bersembunyi di sebuah kamar tidur di lantai 2, berusaha menjaga keselamatannya. Di tengah ketegangan, Robi berhasil mengatasi Angga, hingga terjatuh. Ia kemudian naik ke lantai atas, dan masuk ke kamar tempat Wendy bersembunyi. Robi tahu Wendy ada di bawah kasur, dan berbaring di sana. Dengan tulus, ia meminta maaf kepada Wendy. Sebenarnya, ia tidak berniat mencelakakan mereka semua, namun di sisi lain, ia tak ingin kehilangan kehidupannya. Ia menyatakan bahwa lebih baik menghadapi risiko di tangan teman sendiri, daripada di tangan sosok misterius itu. Akhirnya, Robi berhasil menjangkau Wendy. Saat Wendy akan terancam, tiba-tiba Angga datang dari belakang. Dengan semangat, Angga bangkit kembali dan mendorong Robi, sehingga Robi terjatuh. Kini, hanya Angga dan Wendy yang tersisa. Namun, sosok misterius muncul di hadapan mereka, tetapi sosok itu mundur perlahan. Ternyata Wendy telah melukai Angga untuk memastikan dirinya selamat.
Dengan tekad, Wendy mengumpulkan semua teman-temannya di ruangan tengah dan berencana untuk mengatasi semua ancaman di rumah ini. Namun, perhatian Wendy teralihkan oleh sebuah foto di kaki Agnes yang memperlihatkan Agnes dengan teman-teman kampusnya 10 tahun yang lalu, tepat di depan villa ini. Teman-teman Agnes ternyata adalah orang-orang yang telah menghilang 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba, Agnes muncul dan tubuhnya telah dipengaruhi oleh sosok misterius yang selama ini mengincar Wendy. Dalam sekejap, Wendy tidak sadarkan diri dan terbangun terikat di sebuah altar. Ternyata, 10 tahun lalu, Agnes bersama teman-temannya juga terjebak di villa ini. Hanya Agnes yang selamat, karena daya tariknya menjadi incaran sosok lampir. Namun, Agnes pun telah terpengaruh oleh sosok itu. Sosok lampir hanya bisa bertahan 10 tahun di setiap tubuh manusia dan terus membutuhkan tubuh baru. Korban pertamanya adalah Adela, kemudian tubuh Agnes, dan kini Wendy menjadi target selanjutnya. Awalnya, lampir hanyalah orang biasa di suatu perkampungan, namun penampilannya yang dianggap tidak biasa membuatnya dijauhi oleh penduduk. Lampir selalu dibayangi oleh rasa iri terhadap mereka yang dianugerahi kecantikan. Baginya, kecantikan adalah kekuatan yang dapat membuka segala pintu dan meraih segala keinginan. Obsesi lampir terhadap daya tarik membuatnya mempelajari cara-cara gelap agar bisa hidup abadi dengan berpindah ke tubuh wanita setiap 10 tahun sekali. Kemudian, sosok misterius itu mulai mengambil alih tubuh Wendy. Sebentar lagi kita akan bersatu, Wendy. Kini, Wendy yang sebenarnya telah tiada, sementara tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh sosok tersebut. Sosok lampir itu berjalan anggun menuruni anak tangga, siap mencari calon untuk dihuni 10 tahun kemudian. Dan film pun selesai.